Merdeka Belajar itu ruhnya homeschooling loh. Bener kan? Ya. Iya bukan? Bisa sih, tapi kita obrolin ya. Oke. Jadi Merdeka Belajar itu apa? Gini. Bukannya kalau kita nih praktisi homeschooling kan berarti Merdeka, belajarnya merdeka. bebas Berarti kan, gitu ya. Iya. iya kan? Secara spirit, ya. Jadi homeschooling ini adalah bagian dari ekspresi merdeka belajar. Okay. Tapi sebenarnya juga tergantung pada prakteknya di lapangan. Kalau gitu mungkin kita perlu bahas dulu sebenarnya Merdeka Belajar ibaratnya versi pemerintah gitu ya. Iya. Itu seperti apa sih Substansinya? gitu. Aku coba rangkum dalam pemahamanku ya, dalam bahasa yang kalau aku ngerti berarti awam gitu ya. Aku kan awam. Ya, karena kita kan sebenarnya bukan kita praktisi pendidikan, tapi orang tua. kita kan bukan guru, bukan ada di lingkungan institusi sekolah formal. Jadi itu yang nggak tahu, mudah-mudahan sih tepat ya. Tapi bayanganku gini, pemerintah sangat concern dengan kualitas pendidikan kita, yang ya selalu dari waktu ke waktu kan selalu itu kan bahwa kualitasnya nggak beranjak tadi, aneka macam penilaian gitu ya, sehingga kemudian kebijakan yang dibuat itu adalah mencoba mendorong otonomi di level sekolah. Terus? Ya, jadi itu yang dalam bayanganku gitu ya. Inovasi itu akan terjadi kalau gitu ya kita bisa pangkas tuh aneka barrier birokrasi, barrier struktural. Bagus gitu. dong berarti. Nah, spiritnya itu yang aku tangkap. Ya bagus, aku sih sangat setuju secara personal. Gitu ya. Kita tidak bicara setuju nggak setuju, bagus nggak bagus gitu ya. Kita bicara apa sih? Kalau gitu ya. orang awam kan sesederhana setuju nggak setuju. Gitu. Karena nanti ada isu gagasan, ada isu implementasi dan sebagainya. Terus. Ya, jadi kita kan biasa semuanya top down, gitu kan, dari atas ke bawah. Kurikulum cuma satu, harus dijalankan, dan kemudian guru ketakutan karena harus dikejar dengan standar yang harus diselesaikan dan sebagainya. Murid apalagi gitu ya, dalam rantai ekonomi atau dalam rantai proses itu kan dia paling bawah gitu ya, sehingga ya akhirnya ya cuma jadi pelaksana, tidak ada inisiatif dan sebagainya. Padahal kalau seperti itu kan susah untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Itu yang aku tangkap ya. Jadi otonomi di tingkat guru, di tingkat sekolah, bahkan gitu ya, berharap untuk melibatkan anak-anak secara aktif. Jadi ini yang kemudian aku tangkap diturunkan menjadi berbagai hal gitu ya. Jadi guru-guru ini diharapkan menjadi motor penggerak, menyelesaikan problem-problem pendidikan, proses-proses pendidikan yang ada di tempatnya masing-masing. Bagus dong. Oh iya. Ya makanya. Iya maksudnya bagus. Kita nggak bicara bagus dan buruk gitu ya. Kita bicara tentang ini gagasannya. Iya, tapi aku senang aja. Ya. Dan menurut aku sih kita ada di direction yang tepat dalam proses change management. Ini kan manajemen perubahan. Gitu Iya, tapi kita kan ngomongin tentang sebuah hal yang sudah bertahun-tahun seperti ini. Betul, dan harus berubah. gitu ya. Berubah itu bukan hanya di level gagasan. Iya, benar. Ada di level proses, kemudian ada di level eksekusi di lapangan, ada resistensi dan sebagainya. Itu yang menantang pasti. Bayangkan perubahan ini kalau menurut aku seperti kapal induk. Ya, kapal induk yang kita mau belok sekian menuju ke sana aja kan susah banget gitu. Beda sama motor, kita bukan motor. Ini Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke gitu ya, di kota yang sangat kosmopolitan seperti Jakarta, ada di pedalaman yang dengan fasilitas yang sangat minim dan sebagainya. Itu kan membuat kesenjangan yang luar biasa dan menjadi tantangan dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan. Gagasan dan niat baik saja tidak cukup. Enggak cukup. Ada sistem dan ada waktu. Jadi kalau kapal induk bergerak itu kan, kita bergerak gitu ya, pasti butuh waktu berapa tahun dan nggak bisa langsung gini kan, gitu, langsung harus sambil maju terus kan, gesernya dikit-dikit gitu. Jadi ini sebuah proses yang kalau di dalam pemahamanku menjadi sulit. Siapapun yang menjadi pemimpin gitu ya, sulit sekali untuk menggerakkan perubahan dalam pendidikan ini secara merata dari ujung ke ujung dengan berbagai macam kondisi. Iyalah.
Iyalah pastilah. Nah, jadi itu yang kemudian aku tangkap bahwa spiritnya oke, spiritnya bagus, memperkuat otonomi guru, memperkuat otonomi sekolah, melibatkan anak-anak di dalam proses-proses yang lebih empower, ya lebih memberdayakan mereka. Gitu. Itu yang aku tangkap. Kemudian aspeknya apa? Aspeknya yang aku tangkap juga adalah penguatan. Ya, ini kan gagasan, tapi kemudian penguatan biasanya model pelatihan dari atas ke bawah, ya kan cuma formalitas. Begitu pelatihan selesai pulang nggak ada perubahan. Tapi ini kan didorong dengan meningkatkan kapasitas guru, ada guru penggerak, sehingga trainernya itu berangkat di antara mereka, ya dari pengalaman lapangan yang mudah-mudahan bisa lebih menguatkan mereka karena tahu kondisi lapangan dan sebagainya, tantangannya apa dan sebagainya. Kemudian praktek baik, ya saling berbagi di antara para guru dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi program yang aku tangkap sedang dijalankan. Kemudian mengurangi ya hambatan dari proses inovasi ini. Misalnya ujian nasional. Ujian nasional itu kan menjadi problem karena para guru takut untuk melakukan inovasi. Para guru takut melakukan proses-proses yang kreatif dalam pendidikan karena Nilainya misalnya takut cara menilainya. Iya, cara menilainya sama dari pusat. Pokoknya pencar tayang, kurikulum selesai, dapat nilai bagus, latihan drill, latihan soal, bukan pendidikan gitu. Jadi latihan soal kemudian. Jadi kalau ibaratnya makan, bukan cuma makannya disediakan di atas meja, tapi dikunyahkan, terus disuapkan ke Untuk memastikan anaknya makan. untuk memastikan makanan itu habis dan kemudian masuk. Itu kan menyedihkan sebenarnya di dalam kualitas pendidikan. Gitu. Tapi itu yang terjadi dan memang itu harus diperbaiki secara struktural. Ya, ujian nasional ditiadakan, diserahkan pada sekolah di dalam proses pengambilan keputusan kelulusan, kenaikan kelas dan sebagainya. Kemudian kurikulum disederhanakan, kurikulum merdeka dan yang lain-lain gitu ya. Cara asesmennya kemudian diubah. Itu yang kalau di dalam pemahamanku sebagai orang luar, itu adalah cara-cara struktural untuk membuat para guru berani bergerak. Ya, berani bergerak, berani berinovasi dan sebagainya. Kemudian yang lain adalah membangun pola baru. Ini kan susah kan sebenarnya. Ketika ada sebuah kebijakan apapun akan memiliki kecenderungan resistensi. Karena orang merasa nyaman dengan pola lama yang sudah dilakukan. Jadi ini yang kemudian menarik buat aku karena kemudian diperkenalkan proses magang gitu ya. Kemudian proses yang kuliah-kuliah itu kan tanpa skripsi. Kemudian ada kampus merdeka macam-macam gitu ya. Kemudian bisa kuliah di luar negeri, anak-anak punya pengalaman kuliah 1 semester di luar negeri dan yang lain-lain. Jadi hal-hal yang selama ini menjadi praktek umum itu ditawarkan perubahan ya dan kemudian ya mudah-mudahan bisa mengurangi resistensi terhadap perubahan itu sehingga kita bisa melihat wajah pendidikan yang berbeda. Itu yang aku tangkap. Cakep sih. Kalau dari aku sih ngelihatnya cakep. Iya, isunya memang di level implementasi sih kalau menurut aku ya. Aku nggak ngerti ya. Memang kritik-kritiknya banyak terjadi. Tapi ya di mana-mana kan selalu ada pro kontra. Ya, tapi selalu ada kalau kritik. misalnya sebuah hal baru itu kan memang pasti resisten. Untuk sebuah hal yang kita udah tahu bagus aja, buat diri kita sendiri kita mau lakukan, tapi itu sebuah hal yang beda aja resisten. Apalagi kalau mungkin nggak kebayang. Iya, betul banget. Manajemen perubahan itu kan susah. Sebagaimana kita kan pernah melihat itu dalam kasus kereta api ya. Yang betul yang berbeda. Betul. Kita sebelum ada Pak Jonan, gitu ya sebagai Menteri Perhubungan, Direktur Kereta Api waktu itu, Iya, kita masih ngalamin tuh kereta yang di atas gitu ya, dan itu bisa berubah. Kita nggak kebayang bahwa itu bisa berubah. Selalu diskusi solusinya itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada harapan pendidikan tuh sangat mungkin karena kalau kereta aja yang gelantungan aja bisa. Lebih susah pendidikan. Bisa ya? Lebih susah karena banyak sekali kepentingan, banyak sekali suara gitu yang harus bisa didengarkan dan itu membuat proses perubahan menjadi lebih rumit prosesnya. Jadi ya ini yang kemudian menantang dan
sekarang ini memang fokusnya sekolah. Ya kan? Karena mayoritas anak pendidikan itu Sekolah. identik di sekolah, terjadi di sekolah. Sementara kita kan ada di luar sekolah. Jadi kita ini penonton. Kita penonton, pengamat dalam konteks Ikut berbahagia. Merdeka Belajar, dan kita ikut berbahagia sambil melihat dinamikanya, kritiknya, proses-proses yang sedang dikuatkan, ditumbuhkan dan sebagainya. Kita melihat teman-teman kita yang guru belajar gitu ya, saling berbagi, berlatih. Itu menyenangkan. Itu menarik sekali kalau buat aku. Ya, tapi sebagai orang tua yang kemudian menyelenggarakan pendidikan mandiri atau homeschooling ini, kalau buat aku ini menarik. Dan kita rasanya bisa melihat Merdeka Belajar ini punya kaitan dan hubungan yang sangat dekat sekali dengan homeschooling yang kita jalani. Iya, aku sih ngerasa kayak kalau tadinya gitu ya, rasanya nih apa yang kita lakukan dalam konteks homeschooling itu kayak beda banget sama formal. Iya. Ini tuh kayak kita jadi kayak saudara gitu. Iya. Cuma ya beda aja, pasti beda. Tapi ini jadi berasa saudara gitu. Iya. Rasanya deket gitu. Jadi memang terasa sekali sih ya kedekatan bahwa kita dulu kan aku dulu ya. Kenapa memilih homeschooling kan karena aku merasa pendidikan makin seperti pabrik kan gitu, dan sekarang kan sedang berusaha bertransformasi gitu kan, ada otonomi, ada kebebasan yang sedang coba dibangun dan memang membutuhkan waktu gitu ya. Iya, tapi kan rasanya jadi dekat gitu dengan bayangan pendidikan yang kita angan-angankan waktu di awal itu kan. Ya, dan dalam konteks Merdeka Belajar ini aku sih melihat kita sebagai pemain di luar, ya keluarga ini, kita punya kesempatan untuk berkontribusi kan sebenarnya. Nah, mudah-mudahan sih negara, pemerintah kemudian mulai melihat bahwa bukan hanya sekolah yang bisa menjadi sarana untuk transformasi anak-anak, ya pendidikan, tetapi keluarga juga punya loh. Keluarga juga punya potensi loh untuk menjadi pemain yang bisa mendidik anaknya, terlibat dalam proses pendidikan yang ya membantu menstimulasi. Apapun jalur yang akhirnya gitu. dipilih oleh keluarga itu, mau formal, informal ataupun non formal. Iya. Menarik nih, aku suka karena kita mulai ngomongin tentang hal yang aku lebih paham tentang keluarga. Jadi keluarga itu posisinya di mana di dalam Merdeka Belajar ini kalau menurut Mas Ar? Ya. Pertama, konstruksi legalnya, dalam sisi legal itu kita kan diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada jalur pendidikan formal, sekolah yang kita kenal itu. Kemudian ada jalur pendidikan non formal. Non formal itu adalah lembaga pendidikan yang bisa menjadi suplemen, tambahan atau bisa menjadi substitusi sekolah. Jadi bisa menggantikan sekolah dan itu diakui. Kemudian yang ketiga adalah jalur informal. Jalur pendidikan mandiri oleh keluarga dan masyarakat. Kita di sini. Kita ada di yang ketiga ini, jalur pendidikan mandiri yang dijalankan oleh keluarga. Nah, di dalam undang-undang ini dua jalur ini, pendidikan informal dan non formal ini bisa disetarakan dengan formal sekolah. Jadi hasilnya bisa diakui secara resmi seperti sekolah. Ya, kita sudah merasakan lah ya. Ya, anak-anak kita bisa menjalankan pendidikan mandiri dan kemudian sekarang sudah kuliah di negeri dan tidak ada masalah gitu ya. Jadi dari sisi konstitusi, dari sisi hukum aman. Ya, jadi posisinya di situ. Kemudian dalam konteks peran itu kalau dalam kerangkanya Ki Hajar Dewantoro kan beliau konteksnya sekolah, melihat sekolah sebagai pusat pendidikan. Dan itu yang memang dijalani oleh sebagian besar masyarakat. Jadi secara konvensional ada peran keluarga ini menjadi supporting unit. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, tapi ya jadi ada trisentra kalau istilahnya Ki Hajar. Atau tripusat ya, tiga pusat pendidikan, sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadi itu yang pemahaman kalau aku mau pakai istilah ini yang konvensional, ini yang umum, yang mainstream lah. Nah, sementara itu kita mencoba meretas, kita mencoba menjalani sebuah model yang berbeda, di mana keluarga ini kita coba gitu ya, apakah keluarga ini bisa menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Ya,
menggantikan sekolah. Gitu. Sama sekali. Gitu. Bukan hanya menjadi pendukung, tetapi menyelenggarakan pendidikan berbasis keluarga. Dan ternyata kita bisa. 22 tahun kita mencoba mempraktekkan ini bersama 3 anak dan kita menunjukkan bahwa ini bisa. Walaupun bentuknya berbeda. Jadi itu yang kemudian menarik kalau buat aku untuk mudah-mudahan ada pejabat-pejabat, teman-teman pendidikan gitu ya, departemen pendidikan yang melihat bahwa keluarga ini juga punya potensi loh. Apalagi dengan semakin berkembangnya zaman, ya kapasitas pendidikan para orang tua semakin meningkat, teknologi semakin besar dan sebagainya. Terus kemudian lintas negara, lintas kota itu kan kemudian semakin mudah gitu ya. Itu yang membuat aku melihat bahwa potensi keluarga sebagai entitas yang bisa menyelenggarakan pendidikan itu sangat memungkinkan. Dan ini enak karena apa? Karena ini sangat fleksibel. Iya. Kalau tadi sebelumnya kita ngomongin bahwa ketika ini diimplementasikan pada negara, pada sekolah, pada formal yang memang berat, ibaratnya penduduknya banyak gitu ya. Pasti kan banyak penolakan, ada orang nggak setuju. Tapi kalau begitu ditaruhnya di keluarga, keluarga itu lincah. Ibarat lincah. Ada perubahan. Ada perubahan, ayo gitu. Karena yang dipegang cuma dikit. Betul. Jadi sebenarnya keluarga itu potensial loh. Maksudnya pemerintah bisa melihat bahwa kalau ada ibaratnya 1.000 aja gitu atau 10.000 aja orang tua yang bersedia pegang anaknya sendiri kan lumayan. Iya. Dan kan itu gitu harusnya disupport kan? Ya. Harusnya disupport karena wah lumayan nih 10.000 jalannya cepet nih kayak kayak gitu kan. Sementara yang besar tetap bergerak. Tapi yang kecil-kecil ini juga jangan dibiarin karena kemudian ini bisa jadi inovasi-inovasi atau keberanian-keberanian yang mungkin kalau pakai kapal besar takut, kalau ini kan kita hajar. Iya. Dan bisa menimbulkan riak-riak perubahan, inovasi di bentuk-bentuk kecil. Iya. Kita kan merasakan hal itu di konteks anak kita yang ketiga. Anak ketiga kita itu kan menekuni catur, olahraga. Yang kemudian memang dari sisi kapasitas tidak akademis. Kalau masuk dalam sekolah konvensional mungkin dia akan dianggap bodoh. Dan itu akan bisa rentetannya panjang gitu, kehilangan kepercayaan diri, terus kemudian dia nggak nyaman dengan dirinya dan nggak bisa berkembang. Tetapi ketika kemudian nggak apa-apa, tidak jago akademis gitu ya. Mana jagonya di mana? Jagonya di mana, terus kemudian jagonya di olahraga, catur, disupport dan sebagainya, ternyata dia bisa excellent di area yang itu. Itu kan ternyata teman-temannya jadi tahu ternyata ada model pendidikan yang lain ya selain sekolah. Ya kan beberapa para pecatur, para atlet yang lain kan melihat ternyata anak bisa tetap terdidik, anak bisa mendapatkan ijazah, pada saat bersamaan anak punya waktu yang cukup banyak untuk menekuni catur yang mereka atau olahraga gitu ya yang memang betul-betul ingin mereka tekuni gitu. Iya, dan setelah kita menjalani proses ini lebih dari 20 tahun, kita kan juga ketemu keluarga-keluarga yang kurang lebih sama. Yang anaknya juga olahraga atau kemudian seni atau apa yang spesifik dan sekarang udah mulai berbuah-berbuah tuh. Udah bahkan ada yang udah kelihatan gitu kan buah-buahnya yang kita lihat bisa kok nih gitu. Betul. Jadi aku sih melihat keluarga bisa. Ya, dan kemudian kalau kita lihat pendidikan misalkan konteks pengembangan kapasitas personal gitu ya. Ya anak-anak bisa self management, tidak ada masalah dan sebagainya, bahkan itu jadi kesempatan besar gitu kan. Kemudian kapasitas sosialnya, anak-anak bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya, tidak ada isu tuh gitu-gitunya. Kemudian anak-anak bervolunteer gitu ya, dalam pengalaman kita anak-anak jadi panitia 17 Agustus di kampung dan sebagainya. Kemudian ketika anak-anak sudah besar, SMP, SMA, mereka berkarya. Ya, sebuah kesempatan yang dalam model konvensional nggak terlalu diasah. Jadi misalnya di usia itu. Jadi masih fokus belajar. Pendidikan dasar ya gitu. Jadi misalnya di konteks anak kita pertama, anaknya senang nulis, senang belajar macam-macam. Dan ketika mau lulus SMA, salah satu buah kelulusan SMA itu, dia bikin buku pembelajar mandiri yang menceritakan pengalaman homeschooling yang dia jalani sendiri. Di anak kedua, kita juga punya pengalaman yang berbeda. Anaknya kekuatannya bukan di menulis, anaknya senang gambar, dan kemudian senang anak-anak kecil gitu yang kemudian bikin kelas online. Belajar menggambar. Jadi hal-hal semacam itu menjadi kesempatan-kesempatan besar untuk anak-anak kita. Jadi keluarga punya kapasitas itu dan mudah-mudahan pemerintah melihat tidak dihambat ya dan kemudian difasilitasi untuk proses
proses memperbesar, diberikan keberanian. iya, bahwa oke, pemerintah mendukung gitu ya, dan kemudian silakan gitu. Eksplorasi, Betul, silakan berpetualang gitu. Yang Ya. penting ini kan karena kalau anak ini berbuah kan buahnya buat negara juga sebenarnya. Betul. Dan semakin banyak Iya, yang terjadi, semakin banyak best practice, praktek-praktek baik akan membuat banyak keluarga percaya diri bahwa oh ini bisa, ini tidak bertentangan dengan hukum dan ini didukung oleh pemerintah. Iya itu. Sebenarnya kan juga salah satu alasan kita bikin YouTube channel kan ini. Iya. Harapannya keluarga-keluarga lain gitu ya yang mungkin sudah agak lama kayak kita gini terus kemudian mau berbagi cerita sehingga banyak keluarga lain jadi makin pede gitu loh bahwa bisa kok keluarga itu pegang tadi peran penting juga di dalam proses pendidikan anak-anaknya. Balik lagi ke Merdeka Belajar ya Mas Saar. Jadi kalau buat Mas Saar tuh apa makna Merdeka Belajar? Tadi kan kita ngomongin pemerintah gitu ya, konsepnya pemerintah. Tapi kalau Mas Saar sendiri memaknai itu tuh apa? Apa sih Merdeka Belajar tuh gitu? Versimu? Versiku pertama kalau kita bicara merdeka, freedom itu kalau secara konsep artinya merdeka, oh enggak ya? Iya, artinya merdeka. Freedom itu ada dua jenis freedom. Ya, Freedom from itu bentuk negatif ya, terbebas dari atau merdeka dari gitu ya. Kesannya habis terkekang gitu. Oh iya. Karena kan banyak hidup ini kan banyak kekangan gitu kan. Yang kemudian freedom harus diperjelas freedom from apa gitu sama freedom untuk melakukan apa. Jadi itu secara konseptual ya kata para filosof kan gitu. Jadi bisa nggak kita definisikan ya freedom from. Jadi kalau buat aku misalkan anak-anak itu poin pentingnya adalah mereka merdeka dari rasa takut. Ya takut terhadap bapak ibunya, takut dengan sekitar, takut aneka pressure dan sebagainya. Jadi mereka nyaman, merasa aman dan nyaman dengan dirinya. Dan akhirnya bisa menjadi diri mereka sendiri. Iya, merdeka dari tekanan untuk menjadi orang lain. Ya, kan kadang-kadang tekanan di keluarga pun kadang-kadang jadi isu karena kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini itu dan sebagainya. Atau kemudian negara melakukan pembatasan kebijakan-kebijakan yang membuat seorang yang ingin menjadi sesuatu jadi nggak bisa gitu. Itu kan terjadi gitu ya. Kemudian freedom gitu ya dalam artian positif, merdeka untuk apa? Ya, pertama adalah kalau buat aku anak-anak merdeka tadi ya untuk menjadi diri sendiri gitu ya dalam bentuk-bentuk yang lebih teknis, merdeka untuk belajar hal-hal yang dia inginkan. Jadi terpelihara keingintahuannya, curiosity-nya terpelihara. Kemudian dia mencoba minatnya, menekuni hal-hal yang ingin dilakukannya, itu bagian dari kemerdekaan. Kemudian merdeka untuk menentukan tujuan belajar. Oh, aku cuma ingin tahu aja. Aku ingin mendalami. Itu kan tujuan belajar. Bagian dari otonomi seseorang tentang menjalani hidupnya. Jadi problem kita adalah anak-anak itu tidak merasa memiliki pendidikannya. Itu kayak kewajiban aja gitu ya, bukan kebutuhan bahwa mereka belajar sesuatu tuh bukan karena mereka memang butuh untuk mempelajari ini, karena ini untuk mereka yang untung, tapi mereka mungkin sebagian besar melihat proses belajar itu ya memang sebuah proses yang harus dilalui. Apa boleh buat. Pendidikan didefinisikan oleh orang lain. Itu baik orang tua maupun oleh negara, masyarakat dan sebagainya. Jadi freedom itu berarti mereka merdeka untuk menjadi dirinya sendiri karena mereka memiliki pendidikan itu. Jadi mereka merasa memiliki pendidikan itu penting sekali kalau buat aku. Ini hidupnya, ini pendidikannya, dan kemudian seiring bertambahnya usia mereka terampil, ya mereka bukan hanya punya hak gitu ya, tapi mereka dibimbing untuk terampil mengambil keputusan yang baik untuk dirinya. Itu penting. Jadi bukan merdeka itu bukan berarti suka-suka, bukan. Ya. Jadi dan kayaknya itu juga yang banyak ditakuti orang. Orang tuh kalau udah ngomongin tentang merdeka tuh kesannya kayak yang bakalan ngapain gitu. Padahal merdeka itu kenapa takut banget memerdekakan anak gitu? Tergantung pada iman, kepercayaan ya dan kemudian filosofi sudut pandang tentang anak, memandang anak. Karena ada orang-orang yang memandang bahwa anak itu punya pada dasarnya jahat gitu ya. Kalau mereka diberi kebebasan, mereka nggak akan bisa mengontrol dirinya. Anak-anak itu tidak punya kemampuan dan sebagainya. Sementara aku sangat percaya anak-anak itu alamiah dan pada dasarnya baik. Nggak ada orang yang mau gagal, nggak ada orang yang ingin
melakukan kerusakan dan sebagainya. Semua orang ingin hal yang baik. Iya, betul. Ya, itu sudut pandang penting ketika kita melihat anak yang kalau dalam unschooling gitu ya, katanya John Holt kan basicnya itu adalah trust children. Percaya. Dan gitu. kayaknya masih sedikit sih warga percaya sama anak. Iya, misalkan kita percaya anak-anak punya keinginan belajar. Kalau aku sih percaya nggak ada orang yang mau gagal. Mau anak, mau orang tua tuh nggak ada yang mau gagal. Pasti semua orang tuh kepengen hidupnya berhasil. Iya. Iya, itu aku percaya, sehingga kemudian dan karena itu hidupmu, ya mikirlah gimana cara kamu berhasil. Tapi kamu silahkan berpikir gitu kan, kamu yang mau berhasil. Kalau kita nggak percaya, kemudian akibatnya jadi kontrol. Iya, kita terlalu mengarahkan, kita mengontrol. Nah, kita mencoba menjalani homeschooling yang kita jalani bersama keluarga dengan prinsip trust, dengan prinsip percaya pada anak-anak bahwa mereka punya kapasitas internal ya untuk ingin tahu, memenuhi kebutuhannya, untuk bersikap baik dan sebagainya. Itu yang berusaha kita kelola, itu yang berusaha kita suburkan dan kita perkuat buat anak-anak. Jadi sekali lagi kalau kita bicara merdeka bukan hanya suka-suka gitu ya, tetapi juga bebas mereka dari rasa takut, bebas untuk menjadi diri sendiri dan pada saat bersamaan mereka berpihak. Ya, berpihak pada kehidupan. Itu yang kemudian kita bisa berperan mengajarkan anak-anak hidup yang baik, ya, berpihak pada kebaikan personal mereka, mengajar kebahagiaan, hidup yang bermakna, ya, terus kemudian berpihak pada bumi gitu ya, kesadaran terhadap lingkungan dan sebagainya, kesadaran pada keadilan gitu ya, kemudian kepentingan bersama, nggak cuma egois ngejar dirinya sendiri gitu. Nah, itu peran kita sebagai itu orang kita tua bisa untuk berperan. menstimulus rasa-rasa itu dan value-value itu kepada anak-anak. Betul, gitu. Tapi di area apa mereka berperan dan sebagainya, itu anak-anak punya ruang yang sangat besar. Aku suka sih nih Merdeka Belajar. Jadi ternyata tanpa sadar kita sudah menerapkan Merdeka Belajar selama 22 tahun. Bapak Menteri tahu nggak sih kami udah menerapkan, Pak? bukan maksudnya itu kenapa seneng banget ketika kemudian ada tentang Merdeka Belajar ini, rasanya tuh seperti dapat legitimasi dari pemerintah gitu, bahwa apa-apa yang kan kemarin-kemarin itu kan rasanya gini loh, ini bener nggak sih? Jadi walaupun kita jalan gitu ya, atau gini aku merasa menikmati, tapi kan tetap aja ada perasaan, apalagi kan minoritas ya. Jadi kan kayak yang ini bener nggak sih? Terus gitu. rasanya kita didorong untuk menjadi seperti sekolah. Iya, itu apalagi yang kan aturan-aturan yang makin kesini kan kayak makin formal kan. Terus gitu, ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih gitu, ada rasa gitu juga sih gitu kan. Tapi walaupun kita menikmati, tapi kok kayaknya minoritas amat ya. Tapi begitu pemerintah bilang Merdeka Belajar tuh langsung kayak dapat angin sorga gitu, yang kemudian oh bener, apalagi kan itunya literasi dan numerasi. Sebuah hal yang memang jadi salah satu basic praktek kita. Praktek yang kita jalani. Ya. Jadi kalau buat aku yang poin penting dalam konteks Merdeka Belajar ini, sudut pandang kita ya, sudut pandangku untuk yang kita jalani bersama anak-anak itu pertama adalah pendidikan itu milik anak. Iya. Ya, itu penting. Jadi bukan milik kita sebagai orang tuanya. Kan kadang-kadang anak juga bukan investasi. Bukan investasi. Pendidikan itu milik mereka. Ya, anak-anak sedang bertumbuh kesadarannya, betul gitu ya. Anak-anak belum sempurna kesadaran, dan kemampuannya. Perlu ditemani prosesnya, tapi substansinya adalah pendidikan itu milik mereka. Tugas kita adalah sebagai pendamping, sebagai pembimbing, bukan pemilik hidupnya anak-anak. Ya, itu spirit yang penting di dalam konteks Merdeka Belajar. Jadi kita adalah petani yang dititipi Tuhan, benih yang kita sendiri nggak tahu benihnya apa. Ya, kita pokoknya taunya menyuburkan tanah, nyiramin, berdoa. Ya, kita bukan tiba-tiba dapetnya apa gitu kan. Kita bukan pemahat gitu ya, yang kemudian apalagi pencetak gitu ya, anak-anak mau jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Jadi ini selaras loh dengan pesannya Ki Hajar Dewantoro, gitu ya, bahwa ya pendidikan itu, anak-anak itu adalah seperti benih gitu yang yang berbeda-beda. Kalau kita dapat titipan benih mangga, ya kita nggak akan bisa ubah mangga itu menjadi pisang walaupun ketika kemudian pisang lagi populer gitu ya, atau kemudian gara-gara ada kebutuhan ekonomi tertentu gitu ya, kita mendorong anak-anak menjadi yang lain. Jadi gitu. Jadi mawar, iya. Memang nggak bisa. Nah, dan itulah tugas kita, merawat pendidikan.
pendidikan itu adalah seperti taman kehidupan. Oh, ya, cakep ya. Jadi kata Kiai Hajar Dewantara kan kemudian tugas kita adalah merawat anak-anak sesuai dengan kodratnya. Jadi sekali lagi pendidikan bukan pabrik, itu yang menjadi kontrasnya kan. Gitu. Jadi setiap anak unik dan kita sangat menikmati sudut pandang bahwa setiap anak unik itu karena dengan memandang anak unik itu kita bisa beradaptasi dengan anak ini lebih cepat di aspek A, anak ini lebih lambat di aspek yang B, ya sudah nggak apa-apa kita terima. Ini lebih lambat membaca, ini lebih lambat mengerti soal matematika, tapi lebih cepat ininya. Iya, jadi proses memandang anak unik, anak berbeda itu kita terasa sekali enaknya di dalam proses homeschooling. Ya, yang sekali lagi kita bisa cepat sekali. Kita kalau dalam konteks yang lebih gede gitu ya. Kita bisa bikin sistem yang modular. Jadi pada saat anak usia misalkan 10 tahun, bahasa Inggrisnya dia jago bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya sebetulnya setingkat SMA. Tetapi matematikanya karena kemudian dia kesulitan, ya matematikanya mungkin masih kelas 3. Dan it's okay buat kita kan gitu. Sistem modular itu yang kemudian salah satu hal yang menarik dalam implementasi Merdeka Belajar. Dan itu memang memungkinkan ketika homeschooling. Betul. Karena ya pertama ibaratnya one on one gitu kan. Terus setiap anak itu modulnya disesuaikan berarti. Kita tidak dalam struktur yang formal, yang rigid, jenjang SD, SMP, SMA. Ya, kita masih bisa bermain dengan lebih fleksibel. Kemudian materi belajarnya. Materi belajarnya kalau di sekolah kan bukan cuma. Materi sekolah itu kan berbasis mata pelajaran. Ya, sementara kan kita mencoba melihat dengan cara berbeda bahwa pendidikan adalah kehidupan. Ya, sehingga belajar itu apa? Belajar itu adalah segala sesuatu yang meningkatkan kapasitas mereka untuk hidup. Iya, dari melek mata sampai merem lagi mah itu udah belajar. Itu kita nggak belajar, tidak harus belajar matematika, tidak harus mengerjakan worksheet dan sebagaimana dia bersikap ketika dia bangun, terus dia ngapain, apa yang dia lakukan sampai dia mau tidur lagi, itu proses belajar. Proses belajar, sehingga latihannya apa? Sesederhana misalkan bangun tidur ngapain, bagaimana sikap bangun tidur, ya morning routine, bikin jadwal terkait dengan dirinya. Buat kita itu adalah keseharian. Itu adalah belajar dan sekaligus membantu anak-anak agar mereka terampil mengelola hidupnya. Jadi belajar itu luas sekali. Iya Mas, tapi kayak masih banyak mungkin teman-teman di sini yang bingung kayak lebih ke teknis gitu ya. Jadi ini kalau keluarga gitu ya mau mencoba menerapkan Merdeka Belajar atau kemudian mau mencoba mendidik anaknya sendiri di rumah, itu cara belajarnya itu gimana sih keseharian? Itu pasti kemungkinan besar nggak kebayang kali ya. Ya mungkin juga pemerintah juga nggak kebayang ya, karena kalau di sekolah kan jadwalnya jelas. Tadi gimana dari melek mata sampai tidur belajar? Terus belajarnya gimana? Gimana? Ya ini yang memang butuh pergeseran mindset yang agak besar, karena sekali lagi kan kita melihat pendidikan adalah kehidupan. Itu kan belajarnya apa saja, nggak harus mata pelajaran. Ya kan kita bisa pecah gitu ya, bisa kelola misalkan kalau di sekolah itu kan akademis dan non akademis. Akademis dan ekskul kayak gitu kan, kurikuler dan non kurikuler. Itu yang sangat bisa kita mainkan bahwa tidak semuanya harus berbasis pelajaran. Kalau kita kan menggunakan literasi dan numerasi sejak awal sebagai basis mengasah logika mereka, cara berpikir mereka. Dan kemudian dari sana muncul kemudian anak-anak belajar learning skill. Iya, karena itu literasi, numerasi dan logika itu menjadi modal mereka untuk mencari sendiri sumber belajarnya. Ya, learning skill itu kan poin besarnya adalah anak-anak diajarin mancing, mencari makanan sendiri, bukan cuma bagaimana caranya makan makanan itu, bukan cuma bagaimana cara menelan. Itu kan yang kemudian penting. Nah, kita kan juga memanfaatkan banyak sekali strategi belajar macam-macam, ya kan? Mulai kemudian belajar tema tertentu, anak-anak sedang suka dengan coklat, maka kemudian belajar kita menjadikan coklat apa-apa yang menjadi minat mereka sebagai pintu masuk proses belajar. Betul, gitu ya, ketertarikan mereka. Kemudian project, bikin baik berbasis mengerjakan project maupun berbasis project, gitu ya. Belajar inisiatif, mengelola kegiatan dan sebagainya. Kemudian game, kita menggunakan game sebagai materi belajar, menjadi proses belajar anak-anak, baik digital maupun game fisik ya, board game dan sebagainya.
Kemudian anak-anak belajar service learning. Pelayanan, belajar melayani, karena pemimpin itu adalah kapasitas besarnya adalah melayani. Tidak hanya peduli dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Kemudian kita banyak memanfaatkan teknologi. Anak-anak bukan hanya belajar dari lingkungan fisik sekitarnya, tapi juga mengakses internet, aneka tutorial, kelas dan sebagainya dari berbagai macam penjuru dunia. Kemudian keseharian apa? Anak-anak belajar dari makanan. Oh, itu udah favorit. Wah, itu favorit tuh. Dari makanan itu pembelajaran hampir semua jenis pelajaran itu bisa mau sains, mau pengetahuan sosial, mau segala rupa. Iya. Sejarah dan sebagainya sangat bisa kita pelajari. Sama perjalanan melalui, dan perjalanan. Karena perjalanan itu bukan hanya destinasinya yang penting, tetapi proses-proses dari persiapan dan sepanjang perjalanan itu bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa. Iya, dan yang pasti minat-minat mereka ya. Yang Betul. jadi pintu masuk dari anak pertama dulu berminat awalnya desain, belajar Photoshop dan sebagainya, belajar 3D, belajar coding, belajar filsafat, ya belajar gambar, anak sport, basket dan sebagainya. Itu yang kemudian jadi pintu masuk belajar macam-macam. Tapi ya memang salah satu skill yang perlu dimiliki gitu ya, itu adalah anak-anak belajar mengelola dirinya ya. Itu yang paling penting. Karena memang mungkin kan kalau di sekolah tuh sudah dikelola oleh sebuah lembaga, sistem gitu kan, kapan harus belajar ini, mau ininya abis ini baru istirahat. Sementara kalau homeschooling memang di titik manajemen diri itulah yang kemudian menjadi salah satu andalannya ya gitu. Ya itulah sebabnya mengapa homeschooling itu nggak bisa orang tua bikin jadwal terus dieksekusi anak-anak. Iya, karena itu berbasis kesepakatan bagusnya kan. Karena jadwal itu miliknya, semakin jadi miliknya anak, semakin itu bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi kalau dalam pengalaman kita kan jadwal komitmen, kita setiap minggu rapat, setiap minggu diskusi, minggu depan mau ngapain, project apa, belajar apa dan sebagainya. Mereka punya checklist. Setiap hari mereka punya checklist, dan di dalam proses checklist itu kita memberikan otonomi. Artinya mereka punya 10-15 checklist, tapi urutan kegiatannya mereka sendiri yang ngatur sehari-hari. Jadi mana yang duluan dan seterusnya. Ya, tapi mungkin juga satu hal lagi kali ya Mas sebelum ini adalah kalau di sekolah tuh kan jelas tuh selesai belajar tuh ada ujian, atau ada assessment apalah gitu untuk kemudian ngeliatin ini proses belajar berjalan dengan baik. Nah kalau random kayak gini gimana nih? Iya. Kan mungkin banyak jadi yang bentuk kebebasan kemerdekaan yang kita jalani adalah kita punya banyak cara melakukan assessment penilaian. Jadi kalau di PKBM, tempat anak-anak bernaung, itu kan memang ada penilaian ya untuk kepentingan rapor. Iya. Tapi di luar kepentingan rapor itu ada tes dan sebagainya, kita melakukan assessment dengan cara yang beragam. Mulai dari dengan ngobrol, tanya jawab, anak-anak bikin project gitu ya. Seperti yang tadi sempat kita ceritakan, waktu SMA, anak punya buku, menghasilkan karya buku gitu ya. Itu raportnya. Itu karyanya, itu skillnya. Dan itu yang kemudian menjadi ujian. Seberapa sih skillnya anak-anak. Skill itu kan berarti kapasitas melakukan sebuah hal secara khusus. Bisa berulang, jago, kualitasnya dan sebagainya. Outputnya apa dan sebagainya. Itu yang kalau buat kita kan jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar tahu, punya pengetahuan saja gitu. Jadi aku mau tepuk tangan dulu untuk pemerintah. Wah, yang luar biasa dengan Merdeka Belajar. Makasih Pak, aku suka banget. Suka banget. Ya, mudah-mudahan sih ini jalan terus ya. Karena kalau kita gitu ya, kita sebagai praktisi homeschooling, sebagai orang tua, senang melihat pergerakan ini. Directionnya rasanya sih on track gitu. Walaupun memang pasti banyak sekali tantangan di lapangan. Juga teman-teman guru yang sabar. Ya, kemudian prakteknya ternyata tidak semudah yang dipikirkan, dikonsepkan. Iya, pasti kebayang ya. Kerumitan lapangannya itu gitu ya. Nggak usah negara. Kita aja nih berdua nih ya, misalnya dalam kasus gagasan gitu. Mas Ari itu kan orangnya terstruktur, udah kebayang, punya rencana. Sedangkan aku tuh agak nggak terstruktur, kelihatan lah ya dari bentuknya. Dan aku suka punya ide-ide di tengah hal yang sedang dijalani. Itu aja buat Mas Ari tuh yang bentar gitu. Kebayang nggak sih? Aku tuh sedang membayangkan ya para bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru tuh sebagian besar mungkin
keren-keren kayak Bapak Argi nih serius gitu kan, yang kemudian wah udah kebayangin itu tiba-tiba ada yang gimana kalau kita begini gimana, terus kayak bentar gitu. Jadi kita aja berdua aja. Iya, apalagi dalam sistem yang lebih besar. Iya, dan kalau ibaratnya kalau berdua kan Mas Aar tuh tahu bahwa emang Lala mah begitu gitu kan. Jadi tuh kayak mungkin kesabarannya lebih banyak ya ngadep itu. Tapi kan kalau misal kita ngomongin dalam konteks yang besar gitu ya, sebuah hal yang nggak pas tuh kalau misalnya nggak betul-betul diolah dengan baik bisa jadi prasangka dan kemudian bisa jadi bergesekan gitu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan gitu ya ini terus berlanjut terus ya, mudah-mudahan jangan ganti kebijakan gitu, karena ini peluangnya besar banget ya untuk perkembangan anak-anak kita di masa depan. Nah, sambil fokus ke sekolah, perbaikan sistem persekolahan, mudah-mudahan pemerintah sih kalau buat aku tengok-tengok dong yang non formal dan informal ini gitu ya, dilihat kemudian difasilitasi gitu ya, dalam artian apa, dibantu untuk membangun ekosistem yang lebih sehat, lebih berkualitas. Mungkin apa nih harapan ekosistem? Iya, misalnya di aspek legalitasnya diperkuat gitu ya. Setahuku sih teman-teman di dalam ya kementerian sudah ketemu sama para praktisi homeschooling maupun praktisi pendidikan informal yang lain untuk bikin rancangan peraturan menteri tentang sekolah rumah. Sampai mana? Nah, katanya sudah sampai di mejanya Pak Menteri. Nunggu tanda tangan. Pak, tanda tangan Pak. Tanda tangan dong Pak Menteri. Ayolah, gitu Pak. Ya, Mas Menteri. Jadi gini Pak, yang besar biar berproses gitu ya, tapi ini yang kecil-kecil nih ya perlu diperkuat supaya bisa jalan sendiri. Jangan Pak, kalau yang kecil-kecil yang diperkuat itu kita kayak UMKM Pak. Ya kan? Negara ini kan ternyata katanya salah satu pondasi terkuatnya UMKM. Kenapa pendidikan nggak kayak gitu? Jangan-jangan nih Pak, kalau misalnya itu diokein gitu ya, terus kemudian dari Sabang sampai Merauke itu orang tua jadi berani, jadi mau komunitas jadi hidup, terus kemudian ada inovasi-inovasi yang nggak kebayang sebelumnya gitu ya, yang kemudian ya secara itu kita bisa bersinergi dengan pendidikan formal dan yang non formal. Iya, jadi itu sih harapan kita ya. Terus kemudian diskriminasinya dihilangkan. Jadi misalnya anak-anak homeschooling sekarang kesulitan masuk ke kedokteran, untuk tes aja nggak bisa. Oke lah, yang penting tesnya dihapuskan, larangannya dihapuskan. Kalau nggak lulus ya nggak apa-apa. Iya, gitu. dites aja. Kalau nggak lulus kan nggak apa-apa. Iya, tapi jangan untuk tes aja nggak boleh. Iya, kan gitu. segitunya amat. Ya, siapa tahu sebenarnya ya dia itu nggak sekolah, tapi di rumah tuh belah kodok terus, kan nggak tahu. Kemudian baca buku terus, kan kita nggak tahu gitu. Kayak dulu zaman aku tuh ada Doogie Howser. Apa itu? Itu dokter yang dari 10 tahunan udah itu film. Makanya siapa tahu. Iya, termasuk juga akses ya. Akses kan sekarang ini sebagian besar memang berbasis pada sekolah. Mudah-mudahan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, yang dibiayai oleh negara ini bisa menjadi public goods. Barang-barang publik yang bisa diakses, perpustakaan, laboratorium, ruang-ruang kegiatan dan sebagainya. Termasuk juga kesempatan-kesempatan yang lomba, beasiswa gitu, tidak diskriminasi hanya untuk anak sekolah. Intinya tes aja, kalau nggak lulus mah ya udah. Ya, kasih kesempatan gitu ya untuk magang, residensi, lomba dan sebagainya. Uji aja secara adil gitu ya, tapi kesempatannya jangan dihalangi gitu. Jadi itu yang penting kalau dari sisi kita ya, kami sebagai praktisi. Kita nggak minta banyak kok Pak, bener.